ingin ke tim pemenangannya Ganjar Mahfud ini kan kalau beberapa headline berita terakhir-terakhir ini kan selalu apa? Melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu Pak. Itu udah dilaporin atau misalnya ya udahlah biarin aja. Apa dikumpulin dulu sampai banyak baru nanti akan dilaporkan? Seperti apa Pak Ganjar, Pak Mahfud? Kalau laporannya kan ke Bawaslu ya. Kalau kecurangan dan sebagainya ke Bawaslu. Yang muncul kemudian kalau aparat. Nah, aparat yang bukan Bawaslu itu berlaku tidak netral. Ikut memasang baliho, ikut mencabut baliho. Kalau orang lain datang diusir, kalau yang satunya dilayani. Nah itu sudah menyangkut ke tata pemerintahan. Nah saya akan teriak kalau itu. Termasuk kalau saya melakukan pelanggaran silakan teriak juga kan ada Bawaslu. Tapi di dalam ketata pemerintahan sehari-hari saya mengawasi aparat, bukan mengawasi KPU, bukan mengawasi kontestan. Aparat itu ada di bawah saya, TNI, Polri, ASN, itu saya. Berarti koordinator sebagai Menko Polhukam di situ iya ya, dong, iya dong. Dan masyarakat bisa menilai apakah saya punya kecenderungan yang salah apa tidak di dalam itu. Saya kan terbuka untuk dinilai oleh masyarakat. Sama dengan calon yang lain lah Pak Prabowo tiap hari ke sana kemari gitu ya. Silakan aja sebagai menteri kan. Gak ada masalah. Pak Ganjar, apakah sebagai peserta pemilu hak Bapak sebagai peserta sudah cukup terpenuhi secara hukum? Hari ini saya tanda tangan surat kuasa. Karena kemarin dari TPN kami melaporkan. Kita fair. Jadi kan ada tindakan-tindakan tadi yang antara yang disebutkan, oh kok balihonya dicopot, ada apa gitu. Ada yang dicopot, ada yang tidak. Fair. Fairnya adalah kita clearance, kita lapor, kalau nggak salah besok ada persidangan. Jadi kita akan tunjukkan kepada publik juga bagaimana semuanya bisa fair seperti yang disampaikan. Jadi semua berproses sesuai dengan koridor dan hak dan kewajibannya sama-sama bisa dipenuhi. Sehingga pendidikan politiknya menjadi makin bagus. Oke, tepuk tangan boleh. Nah ini kan kalau dilihat sebenarnya kan apa yang dilakukan, melaporkan itu kan juga bisa dibilang bagian dari mengkritisi apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu ya Pak ya. Nah ini yang dilakukan belakangan mengkritisi ini kok kayaknya rasa-rasanya ini kok mempengaruhi suara dukungan bapak-bapak berdua. Kita lihat ya Pak, ini ada survei yang kita dapatkan, kita akan buka surveinya. Ini survei elektabilitas untuk pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Ini dari 3 lembaga survei yang kita hadirkan. Nah, ini di sini kalau kita lihat dari 3 lembaga survei ini Pak. Kalau kita lihat dari September, Oktober, bahkan ada yang dari Juni ini mencantumkan bahwa suara dukungan untuk Ganjar Mahfud ini menurun gitu Pak. Walaupun di sini sebenarnya carta politiknya 36, kemudian indikator politik 30 dan LSI dari GA 28. Nah, ini tanggapannya Pak, mengkritisi tapi kok jadinya bikin turun survei Pak? Saya percaya karena ternyata dari 3 itu juga tidak sama semua. Artinya sekarang antar lembaga survei semua kredibilitasnya akan dipertaruhkan. Ya, jadi itu berbeda. Maka kami juga punya survei di internal. Agak sedikit berbeda juga dengan hasil, tapi kami memberikan ruang kepada publik untuk menilai ya. Dan kalau saatnya kita harus kritis, ya jangan diam. Kalau saatnya kita harus menghormati, ya sampaikan. Itu fairness dengan pendidikan politik yang jadi gak masalah kalau misalkan suara dukungannya harus turun gara-gara ada sesuatu yang salah, tetap harus disuarakan gitu Pak ya? Karena publik lebih penting untuk kita berikan pertunjukan yang bagus, yang fair, yang kredibel, sehingga calon pemilih itu dihadapkan pada menu untuk bisa memilih ini benar, ini tidak benar, yang ini abu-abu, kamu punya hak untuk menilai, akhirnya kamu akan menentukan. Oke, Pak Ganjar, Pak Mahfud, pertanyaannya jadi pede untuk Februari, 1 putaran apa 2 putaran Pak? Sangat pede. Sangat pede. Insya Allah. Karena kami tidak ikut kontestasi survei. Kalau survei kan macam-macam, kadang menang, kadang kalah. Tapi kami ikut kontestasi pemilu. Jadi merebut suara kemenangan tuh, bukan menang di survei. Kayaknya survei dan internalnya bagus di survei banget juga kan? kami menang kok. Oh ya Pak? Tergantung siapa yang survei kan. Oh iya kan? Tergantung siapa yang survei. Tadi kan yang survei ini saya tinggi, Pak Ganjar. Yang ini rendah, kan tinggal
siapa. Tinggal jawab. Kan memang ada ilmunya Apa survei lembaganya? itu nyetel Jadi suara itu internalnya ada ilmunya. sebagus apa sih Pak hasilnya Pak? Ya alhamdulillah kawan-kawan TPN, TPD sekarang udah jalan. Partai-partai bergerak. Dan sekarang kita membuat satu mekanisme untuk bertemu langsung kepada masyarakat. Oke. Sehingga orang bisa tahu. Maka waktu ditanya, ngapain sih Pak Ganjar kalau keliling-keliling tidur di rumah rakyat? Agar kita bisa merasakan suara langsung. Tidak hanya sekedar mendengar. Luar